What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini gue lagi sama Menik Budiarti dan Yuda. Lupa gue namanya. Dan lu siapa tuh namanya? Nama asli Ahmad Yuda Rahmatullah. Yuda Rahmatullah Ya. Atau yang dikenal dengan Kang Adui. Siap. Ya, seorang tunanetra kawakan dari lahir. Kalau gue kan coba-coba ya awalnya ya. Betul. Jadi, gue ngundang Menik lagi dan juga suaminya. Mereka sudah menikah berapa lama? Nikah? 10 tahun. Ah, 10 tahun? Iya. Serius loh? Serius. Lu kelamaan sih ngundang gua wawancaranya. Wow. Nggak jadi-jadi lu. Kenapa? Nggak jadi ngajak ngobrol. Iya, berapa kali 10 ya? tahun ya. Berarti lu berangkat udah nikah? Pas Pertengahan. Pertengahan. Oh iya, lu pulang nikah. long break itu ya. Long break itu kan oh iya benar-benar. Setengah Iya. tahun. Ah, baru ingat gua. Berarti 9 tahun dong. Sekarang kan Iya. 2023. 2023. Nanti November. Oh, November ya? Hampir Oh, iya, 10 benar. ya. Hampir 10. Hampir 10. Ya. Mereka hampir. Mereka menikah hampir 10 tahun. Kalau lo pernah nonton video gue yang tutorial pacaran dan membesarkan anak, gue ngomongin sama istri gue tentang bagaimana gue struggle dulu bisa nikah sama istri gue, terus akhirnya gue ngebesarin anak-anak gue. Nah, hari ini gue pengen ngobrol sama Menik sama Yuda tentang apa aja sih yang mereka alamin ketika harus menjalin bahtera rumah tangga. Ya, artinya gini, gue sih sekarang udah jarang ya, agak jarang dengar, tapi gue masih dengar bahwa di 2023 ini juga masih susah untuk teman-teman dengan disabilitas nikah dengan non disabilitas. Nah, tapi di zamannya kita lebih susah lagi, gitu ya. Menik punya tantangannya sendiri, Yuda juga punya tantangannya sendiri, gitu. Cerita dulu pertama kali lu ketemu di mana awalnya? Kalian berdua? Gue ketemu di Bandung. Bandung. Jadi Gue curiga kalian ketemu di panti pijat. di panti Panti benar, tapi pijet. bukan pijat. Pantinya benar. Jadi teman seangkatan gue masuk, temenan sama dia. Ya udah, terus dikenalin lah gitu. Dikenalin. Terus langsung jatuh cinta? Enggak juga. Berapa lama kemudian? Berapa lama ya? 3 bulan sih pas gue sadar. Jadi waktu itu kan udah dekat ya. Gue kan 20 sekian tahun lah nggak keluar rumah. Jadi benar-benar tinggalnya itu sama orang tua, nggak pernah ngekos, nggak pernah apa gitu. Terus jadi nggak pernah lihat dunia lain gitu istilahnya. Terus tiba-tiba dilempar ke Bandung, kerja di Bandung, ketemu dunia lain gitu. Terus ketemu dunia lain yang ya ketemu Terus lo baru tahu di dunia ternyata ada tunanetra. Iya enggak sih. Orang buta bisa jalan gitu. Kalau itu sering lihat di Pulau Gadung. Oke. Terus ya ketemu dunia yang buat gue beda aja dari dunia yang selama ini gue hidup gitu ya. Jadi ya udah menarik, dan mungkin 3 bulan itu gue baru sadar bahwa gue nggak pengen jauh dari dunia ini gitu. Oh gitu. Berarti lo jatuh cinta sama dunianya dulu ya sebenarnya, baru sama orangnya. Nah, Yuda ketemu Menik dulu gimana nih? Artinya artinya lo kan biasa nih teman-teman tunanetra suka baper kalau dengar suara gitu kan, apalagi kalau udah ada perhatian dikit aja. Nah, udah tuh. Kelar dah tuh. Nah, kebetulan kalau gua suaranya Menik emang nggak bagus. Jadi Sampai sekarang bukan dari itu ya. Oke. Jadi 2008 kita kenal itu ya. 2008. Itu sebelumnya tuh gue pacaran sampai 2007 kelar. Terus si teman dulu lo pacaran dari 2008 ke 2007 gimana sih lo? sama orang lain. Oh 2007 pacaran sama orang lain. Iya, Oke. sama orang buta lain, orang buta waktu itu. Terus udahan. Terus yang temennya Menik yang ini yang masuknya bareng, itu kan teman gue juga tuh. Nah itu dia
nggak mau banget kalau misalnya gue deket lagi sama cewek yang dulu tuh. Itu toxic. Iya, Ceweknya ceritanya. tahu nonton. Biarin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Paling dia komen di bawah kalau lo nonton mantannya Yuda. Biarin Tolong aja. sebutin nama lengkap. Ya, tolong sebutin juga mantan yang tahun berapa gitu ya. Karena saya curiga ada yang 2005, ada yang 2006, 2007. Terus 2008 pas udah macam Meni dibawa ke Wiataguna. Waktu itu kan gua anak asrama tuh, anak negara. Terus dikenalin, gua tuh model orang yang dulu nggak punya temen. Oke. Nggak punya temen, apalagi temen awas ya. Mm-mm. Kalau temen tunanetra ya gitu-gitu aja gitu. Ya. Tapi teman awas tuh ketemu paling pas ngeband, pas gitu-gitu doang, nggak ada temen yang deket. Mm. Nah si teman kita ini yang masuk ya lu kenalan deh gitu, barangkali ini bisa jadi temen lu gitu aja awalnya. Terus ya udah dikenalin, terus ngobrol dan lain-lain, SMS-an segala macam. Masih zaman SMS tuh. Zaman SMS banget. Haha, dengan Nokia E63. Iya. Telepon fleksi gratis. Telepon fleksi gratis. Nah gue ngerasain Asia tuh, Hidayah. Satu rupiah satu Rp1 satu huruf. gue ngerasain tuh SMS-an harusnya pakai Nokia, pakai Tox, ini enggak. Jadi gue pakai Flexi, hurufnya salah semua. Jadi yang keluar Oh, angka semua. itu yang apa namanya? Belum yang pakai pembaca layar berarti. Belum. Pembaca layarnya ada. Pembaca layar kan yang Nokia, yang GSM. GSM. Nah ini yang Flexi, karena GSM yang nggak ada pulsa, gue pakai Flexi jadinya. Ininya apa? SMS-nya salah semua hurufnya. 4444. Itu zaman itu tuh. 4 itu terlalu A B C D E F G G G H I ya. 444 I tuh kayaknya dia mau nulis I tuh kayaknya. Ini kalau nggak anak lama nggak ngerti ya. Biarin aja. Soalnya udah kalau yang keypad pasti ngerti kita ngomong gini. 444 I, iya benar. Oke, nah terus singkat kata singkat cerita kalian apa namanya mulai berhubungan, mulai serius gitu kan? Nah, gue pengen tahu pertama kali nemuin sama keluarga. Ini kemana dulu nih? Meni dulu ketemu keluarganya Yuda atau Yuda dulu ketemu keluarganya Meni? Meni dulu ketemu keluarganya Yuda. Oke, Jadi 2008 itu kita pacaran, Lebaran. Gue datang ke rumah kakaknya yang paling dekat sama dia. Kebetulan deket kan sama rumah, ya setengah jam lah dari rumah. Jadi gue main dulu ke situ, dikenalin. Sengaja gue kenalin. Istilahnya kalau kata dia, kalau sama yang itu oke, berarti sama emak oke gitu kata dia sih. Oh gitu. Iya. Oh, Bentar. apa layernya gitu ya? Gue potong dulu dikit nih ya. Oke, Nah, klarifikasi, nggak apa-apa. Kakak yang gue kenalin itu tuh ngurus gue dari lahir. Jadi ceritanya mundur ke belakang jauh, gue itu lahir, terus langsung diurus sama keluarga Bude, keluarga kakaknya ibu. Nah ini yang ngurus gue langsung itu anak kakaknya ibu yang bungsu, yang nomor 5. Nah itu yang makanya gue bilang udah kita bawa ke situ dulu. Kalau misalnya si Mbak ini oke, berarti dia bisa menjembatani antara gua dan Bude gitu. Karena memang gua diurusnya sama Bude kan, bukan sama orang tua gitu. Jadi yang buat gua yang berpengaruh banget ya keluarga Bude aja udah gitu. Kalau gua dulu sama si Silvi ada tuh temennya 2 orang tuh. Lewat dia dulu katanya. Kalau berarti lewat maju. Gue cuekin dua-duanya. Apaan lu? Emang gue mau pacaran sama lu? Langsung gue sama Silvi, nggak ada urusan. Oke. Nah terus responnya gimana? Ketika lanjut nih. Ketika apa namanya lo di nggak? Tapi gue pengen tahu dari Yuda dulu. Lo pertama kali ngenalin cewek itu Meni atau sebelumnya pernah sampai tahap itu juga? Yang sebelumnya kenalan cuma dari telepon doang. Dari telepon. Sama nyokapnya langsung, sama maminya langsung. Tapi ya nggak serak lah intinya. Nggak serak. Nah terus kalau yang Meni ini gue kenalin ini langsung ketemu. Ada teman gue mau datang ke sini, boleh nggak? Bilang gitu kan ke kakak nih kan. Ya udah bawa aja ke sini katanya. Terus di keluarga yang buta lo doang ya? Gua doang. Lo doang. Sekeluarga besar. Nah terus bawa aja katanya. Ya udah bawa pas Lebaran pas segala macam kenalan. Kenalan oke aja. Terus kakak udah
langsung ngomong, cewek lu ya? Iya. Oh ya udah doang. Gitu. Nah kalau ketemu sama mami tuh bude gue ya, itu 1-2 tahun kemudian ya, 2009. kalau nggak salah ya, 2009 ya. 2009 itu juga ketemunya di rumah sakit karena lagi nengok nenek gua. Jadi temuin apa segala macam. Itu sama kakak juga, sama kakak gua. Itu pas udah ketemu apa segala macam, terus Meni pulang. Gua masih ada, terus kakak gua langsung ngebuka ke mami. Itu ceweknya Yuda apa segala macam. Terus apa segala ngomong ini itu orang mana segala. Terus mami sih alhamdulillahnya waktu itu ya kalau lo serak ya udah jalanin aja, cobain aja dulu katanya. Pelan-pelan gitu sih. Nah, lu pas ketemu sama keluarga Yuda, ada pembicaraan khusus nggak berkaitan dengan Yuda sebagai seorang tunanetra? Enggak sih. Jadi pas gue ke rumah kakaknya itu, jadi kakaknya dia. Sebaliknya, gue mau nanya, ini juga pertama kali lo dikenalin sebagai cewek? Artinya maksud gue, lo pernah nggak sebelumnya dikenalin sama cowok lo yang sebelumnya atau apa? Enggak sih. Enggak. Baru sama Yuda ini. Oke. Nah, terus? Jadi kebetulan si kakaknya yang nomor 5 ini, yang bungsu ini, yang paling dekat sama Yuda, bukan tipe keluarga seperti keluarga tunanetra pada umumnya yang protektif, yang Yudanya nggak boleh ngapa-ngapain. Justru Yuda dekat sama dia, betah di rumah dia karena si kakaknya ini memberi kesempatan, misalnya dia mau bikin kopi sendiri, mau bikin indomie sendiri, bahkan kan kerja ngajar, suaminya kerja, dia ngajar, anaknya sekolah. Jadi Yuda tuh sering kalau pas lagi pulang nginep, dia cerita sendiri, sering ditinggal gitu. Jadi pokoknya udah bisa akses lah di rumah. Jadi nggak ada pembicaraan khusus Yuda tunanetra gimana gitu ya, karena ya, buat kayak dia biasa kan aja, itu gitu. kayak apa namanya rata-rata kan yang sering terjadi kan gitu ya? Nah kayak gitu selalu dia apa ya, kalau gue mau bilangnya kayak serah terima. Iya. Gitu karena banyak sekali, ini mungkin yang nonton harus ngerti juga gitu ya, karena konteksnya, kenapa gunanya kayak gini, konteksnya banyak sekali keluarga yang merasa terbebani ketika punya anggota keluarga dengan disabilitas. Nah, ketika dia mau nikah, ini kayak mindahin beban. Betul. Artinya apa namanya? Ini beneran nih, ini bener-bener apa satu hal yang sering terjadi. Mungkin lo bilang enggak, sekarang enggak kayak gitu. Ya masih ada yang ngalamin kayak gitu. Makanya gue tanya gitu ke Meni, apakah itu terjadi? Tapi enggak. Karena setahu gue juga sih udah pulang balik ke Bekasi, ke Selipi itu kan rumah kakaknya di Bekasi. Ke Bekasi itu dari Bandung, ya dia sendiri naik bus kayak lo aja gitu. Iya. Nah ini satu lagi. Lo aktivitas lo dulu apa sih? Udah artinya dari Wiataguna itu lo udah kerja atau lo masih? Gue masih kuliah. Masih kuliah? Masih kuliah yang belang bentong nggak jelas itu. Sambil nyambi main musik apa segala. Main musik sih yang ininya. Nah ini satu lagi Jack yang kenapa ke kakak gue yang ini, karena kakak gue yang lain itu agak seperti yang lo bilang juga, lebih protektif. Iya, dan lebih menganggapnya apa ya, orang buta nih orang khusus gitu loh. Nah, kalau si kakak gue yang ini, yang satu ini memang ngaco banget gitu. Dia yang berani mengambil tanggung jawab, diomelin sama keluarga karena ngebiarin gue bolak-balik ke Bandung, Bekasi pakai bis misalnya, hal-hal kecil, terus masak di rumahnya boleh, gitu-gitulah, dan macam-macam gitu. Jadi makanya gua ininya ke dia lo. Gitu ya. Oke. Kakaknya Yuda kalau nonton komen di bawah. Bye Pak. Bye Pak. Ya. Tahu lu Lebak Bulus lu? Hah? Tahu Lebak Bulus dia? Tahu Lebak Bulus. Tahu. Kakak Eva kalau tahu saya komen di bawah. Nggak tahu kayaknya sama lu. Enggak ya? Kakak lo. Oke, nah terus setelah dikenalin, apa yang terjadi abis itu? Udah kenal sama keluarganya? Itu 2008, 2000, udah sih, nggak apa ya, gue sendiri mungkin merasa. Artinya kalau lo ke arah keluarganya Yuda lebih smooth ya? Smooth. Apa lebih lancar? Ya lebih ke dilihatnya sih sebagai, karena kebetulan ini sorry ya keluarganya Yuda, gue harus buka karena kebetulan keluarganya Yuda ini dari keluarga yang cukup dibilang warisannya banyak gitu. Jadi yang dikhawatirkan sama mereka nih jangan-jangan mau nguasain warisan adik gue, jatah warisan adik gue gitu. Jadi perlu diketahui juga sama orang gitu ya, bahwa ketika seorang perempuan
Awas menikah sama laki-laki tunanetra bukan berarti nggak ada tantangan dari keluarganya. Oke. Ada kekhawatiran dia mau mengatur, mengendalikan, apalagi kalau yang punya harta warisan banyak. Dia tuh sempat keungkit nggak ke lu? Iyalah. Sempet. Iya, sempat dinyatakan dengan bahasa lain tapi terang-terangan. Itu pas kenalan itu atau sudah kesana-sananya? Sudah kesana-sana. Udah nikah? Belum nikah. Belum nikah tapi udah. Iya, pokoknya selama berjalannya waktu ada. Iya. Masih. Cuma memang nggak langsung ngomong lu gini kan Lu gitu. Tapi dengan bahasa lain. Ya, nanti gue juga mau nanya dari sisinya Menik juga. Tapi itu tadi kalau artinya tantangan ada di situ ya. Namanya untuk mastiin bahwa ya udah gue emang suka aja, sama cinta aja mau menjalin rumah tangga gitu kan. Nah, ketika Yuda dikenalin ke keluarga lo, ini. Jadi yang tadi gue bilang kan dikenalin sama keluarga Yuda tuh 2008. Terus mungkin gue secara alam bawah sadar tuh gue ngeh ya. Tapi nggak mau mengakui denial bahwa ini akan terjadi tantangan gitu. Kan biasanya hati kecil kita tahu gitu, tapi gue nggak mau menerima. Jadi kita jalan aja di pacaran 2 tahun sampai akhirnya disadarkan sama teman kita temen yang kenalin ke Yuda itu, lu mau di mana sih? Lu tuh udah usia berapa? Ini mau dikemanain? Gitu. Jangan cuma pacaran doang. Sampai akhirnya 2010 tuh akhirnya oh ya udah, ayo kita kenalan gitu. Udah, gue bilang lah. Sebenarnya nyokap tuh udah curiga di 2008 itu. Tapi kan mungkin gue terlalu bodo amat gitu. Itu yang tadi gue bilang, gue nggak ingin kehilangan dunia baru ini gitu. Ya udah 2010 gue kenalin. Drama. Nggak, kalau gue dulu waktu sama Sylvie sebelum jadian nih, jadi karena kisahnya kita cukup lucu gitu. Gue kenal Sylvie setahun dulu, terus ada sekitar 1 bulan tuh gue agak maju mundur sama Sylvie gitu loh. Kayak gue tuh udah mau macarin dia, tapi gue tuh masih trauma sama kejadian-kejadian yang sebelumnya gitu kan. Nah, jadi gue ngomong sama Sylvie, kalau gue waktu itu gue bilang pacaran sama gue tuh susah. Nikah, apalagi kalau sampai nikah nanti keluarga kamu nolak apa segala macam gitu. Terus Sylvie yang oh enggak, ayahku lebih terbuka bla 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 gitu kan. Pas hari hanya mewek juga. Gitu. Nah, artinya lo waktu itu tempat mempersiapkan Menik kayak gitu juga nggak, atau Menik lo lebih sadar nih kayaknya bakal it's going to be rough gitu loh. Gue nggak ngehan. Dia nggak ngehan, tapi gue udah ngomongin dari awal. Justru, lo pertama kali sama Menik pertama kali pacaran sama cewek awas? Pertama dong. Pertama. Oke, terus. Gua sebelum beneran ibaratnya mah sebelum nembaknya gitu, gua udah ngomong bahwa lu kalau mau pacaran sama gua, mau jalan sama gua, jalan ayo yang serius, jangan setengah-setengah. Kalau mau setengah-setengah mau ngapain? Kalau buat gua gitu, gua selalu begitu ya, maksudnya kalau gua pribadi, kalau lu mau pacaran, mau pacaran kayak mau temenan doang kayak mau apa kayak yang serius gitu kalau sama gua, karena tantangannya bukan hanya pacarannya terus ntar gimana kita menyelesaikan masalah itu mah urusan gampang, tapi urusan lu awas gua buta, lu pendidikan segimana gua segimana, lu kerja kayak apa gua bisa kerjanya kayak apa, itu banyak permasalahan yang perlu kekuatan gitu loh. Nah, gue udah ngomong itu dari 2008 justru. Cuman kan Menik Budiarti ini kadang-kadang agak apa ya? Loading lama. Udah gitu gue Asperger kan. Jadi kadang-kadang kalau belum ketemu kelihatan bendanya di depan, iya aja gitu. Begitu nyampe ketemu tantangannya, oh gini ya ternyata. Oh kok gini ya? Loh, kok gini ya? Apa yang membuat lo paling kaget? Hal apa waktu itu? Jadi waktu itu pas mau dikenalin, gue cuma bilang nih aku pacaran sama tunanetra. Mungkin ya gue lupa ya, karena 2010 udah lama. Gue pacaran sama tunanetra. Tapi bokap nyokap lu masih ada? Nyokap udah nggak ada. Oh nyokap udah nggak ada, berarti sama bokap berarti ya? Waktu itu masih ada nyokap. Oh, waktu ketika mau kenalin itu ada nyokap, masih ada nyokap kan? Oke. Gue kasih tahu, terus dia mau ke rumah nih, mau kenalan. Ya waktu itu gitu ya. Ya udah, sudah datang aja ke rumah gitu. Tapi tadinya udah marah-marah dulu nih, terus datang ke rumah. Itu udah tahu kalau pacar lo buta? Iya, udah tahu. Oke. Itu hari Sabtu ya. Sabtu Yuda mau datang. Sabtu ternyata gue udah datang ke Mbak Eva tuh. Karena Mbak Eva yang mau nganterin. Kan di Bekasi nih. Ternyata pas paginya
ayo dianterin ke Bandung. Langsung dong, bokap nyokap gue tiba-tiba sih udah hari itu udah nyampe deket rumah lah, 15 menit lah nyampe dekat rumah. Ayo kita berangkat ke Bandung. Serius? Serius. Lo di Bandung lo ada apaan? Dianterin pulang sama Dianterin mereka. Jadi supaya karena mereka lo nggak ketemu waktu- sama Yuda. iya, Jadi mereka menghindari pertemuan itu. Yang Yudanya sampai teleponan sama bokap gue ngomong, terus mau ketemu gini-gini. Ya terserah kalau kamu datang, kita mau berangkat ke Bandung gitu bokap gue. Seingat gue gitu kata-katanya. Wow. Iya, ya Oke. udah. Ya udah kita baliklah ke Bandung, Yuda balik lagi. Dan gue beneran Gue balik juga hari itu. Gue akhirnya balik lagi ke Bandung hari itu. Lo nggak nungguin di pintu tol gitu? Ya ngapain? Nggak usah, biarin aja. Dia mau balik, mau iyain aja dulu, ya udah. No. Tapi jujur sakit hati nggak lo? Yud, Gua waktu itu. kalau boleh jujur ya Jack, Hmm? rasa sakit hati gua udah banyak yang lebih sih. Tapi iya sih, benar sih. Bukannya ini ya, bukannya nyombong ya. Artinya Iya. we've been Sorry, through a lot mohon maaf gitu. ya gitu. Bukan kita nggak menghargai, bukan apa gitu. Betul. Tapi maksudnya dengan gua diurus sama Bude aja itu udah rasa sakit tersendiri loh gitu. Malah dari lahir malah gitu. Yang sampai Bude gua bawa gua ke proyek yang ke Jawa. Cuman berduaan doang gitu. Itu tuh rasa sakit yang nggak bisa dilebihin gitu. Jadi kalau cuman nggak mau ditemuin, dibohongin gitu doang, ya elah itu mah biasa ya. ya gida sono gitu. Iya. Udah biasa. Benar. Nggak masalah kalau buat gua mah. Apalagi kan kalau gua mikirnya cewek, kalau ini nggak jodoh gue ya udah sono aja, gua ntar ada lagi gitu. Itu yang Simple gitu. selalu dia sampein dari awal kita pacaran. Pokoknya kita jalanin yang terbaik, tapi kalau misalnya nggak jadi pun ya udah gitu. Dia yang selalu bilang gitu, padahal gue yang nggak mau, harus jadi. Kalau gue kan tipenya gitu. Oke. Kalau gue dulu siapa yang lebih ini ya? Sebenarnya gue sama-sama kuat, artinya gue sama Sylvie sama-sama kuat, tapi Sylvie lebih banyak maju mundurnya sih, lebih banyak ragunya, sementara gue yang ayo kalau mau gue jalan gitu loh, kalau misalnya mau mundur ya udah, gue juga nggak mau capek-capek gitu. Cuman Sylvie memang ya shock, dia kaget karena apa namanya, karena respon dari keluarga seperti itu, sementara gue juga model kayak Yuda yang udah nggak sakit hati lagi, kayak misalnya bapaknya ngomong apa ya gue udah itu mah udah biasa ya. Teh pahit aja, nggak sekelas apa ya, nggak doesn't hurt me gitu. dan nggak bikin dendam juga gitu. Bahkan gue pernah mengalami ini, sebetulnya ntar dulu kali ya di ini ya, tapi sedikit ini pas sempat ketemu sama orang tuanya Meni. Sorry ini kenyataan soalnya ya, jadi gue ceritain aja gitu. Tapi ini kalian nggak apa-apa ya cerita kayak gini nanti? Nggak apa-apa. Apa namanya, artinya Ya gini. paling gue nggak boleh pulang. Nggak masalah, udah biasa itu. Sudah sesederhana itu mikirnya. Ya udah. Jadi waktu itu ketika artinya gue bikin video ini dengan agreement kalian ya. Iya. Ketika ketemu itu gue ingat banget, gue cerita bahwa gue diasuh sama Bude apa segala macam karena ini itu gitu kan. Terus bapaknya sambil marah, ya waktu itu memang dengan keadaan marah, gitu. Sampai ngomong ya itu makanya orang tuanya sendiri aja nggak mau ngurusin, apalagi orang tua orang lain. Apalagi saya, katanya gitu. Ya mohon maaf ya ini kalaupun misalnya ketonton atau diceritain sama orang lain ke bapak misalnya gitu, mohon maaf ini bukan dendam tapi keinget gitu. Bagaimanapun bukan sakit hati juga, itu mah udah jadi lelucon. Waktu itu juga ketika pulang gue ketawa-tawa bahwa bukan ngetawain begitunya ya, tapi ya elah gue dapat juga yang beginian gitu loh. Nggak masalah. Ya. Dan gue juga ngangkat cerita ini sebenarnya bukan buat luka lama gitu. Tapi gue cuman pengen ngasih tahu bahwa realitas seperti ini masih ada gitu ya. Bahkan di tahun 2023 ini dan mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi menjalin hubungan dengan siapapun itu gitu ya. Dan kita bukan menginspirasi untuk lo jadi ngelawan orang tua, enggak gitu, tapi berbagi realita aja supaya lo juga tahu gitu bahwa ada orang yang mengalami hal seperti ini, dan kita akhirnya tahu
gue mesti ngapain sih gitu loh, apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita bukan ngejelekin orangnya, nggak ada maksud untuk ngejelekin orangnya, tapi justru bagaimana nanti kita membuat pendekatan ke mereka itu yang pengen sampein sebenarnya. Gitu. Nah, terus berapa lama akhirnya lu bisa ngasih pengertian ke keluarga lo nih untuk bahwa lo emang serius sama Yuda? Lu ngasih pengertian? Hah? Kalau ngasih pengertian mah 8 tahun dari sejak gue. Jadi 2010 udah ditolak gitu, terus udah yang banyak lah yang sampai Lebaran tahun depannya gue pulang. Ketemu Yuda datang, terus tiba-tiba nyokap gue datang dari Jakarta menangkap basah lah gitu, orang tua gue datang, menangkap basah gue lagi datang ke kosan Meni gitu. Ya udah yang sampai dia dapat omongan gitu. Buat apa ya? Buat gue sih itu perjalanan. Kalau tadi lo cerita Sylvie yang lebih maju mundur gitu, mungkin karena tipikal orang, karakter orang ya. Kalau gue kan dari kecil memang segala sesuatu gue selalu berusaha apa ya, diskusi, negosiasi sama orang tua sendiri gitu, bahkan milih sekolah, milih beli sepatu atau mau apapun gue negosiasi. Jadi buat gue ya kayak gitu biasa gitu. Memang shock banget karena mungkin ke badan kelihatan gue kurus gitu, gue pernah sampai dilempar mangkok gitu. Jadi jangan kaget-kaget lah kalau yang memang posisinya kayak kita gitu ya sekarang gitu. Jadi jangan kaget-kaget, dijalanin aja. Mungkin dulu juga kita ngerasanya ditaburin garam ya. Ditaburin garam. Lo bener loh. Kosan gue loh. Tapi saya juga pernah. Saya datang ke rumah, semua hilang. Mantap. Apanya hilang? Hah? Sekeluarga hilang. Ada yang keluar. Mantap. Mantap. Padahal tadinya rame. Kosan gue ditaburin garam. Hah, serius? Serius. Oh, itu beneran taburin garam beneran. Gue yang disuruh wirid. Disuruh wirid, dikasih. Jadi dikiranya gue diguna-guna. Ya kayak gitu, jangan kaget lah gitu yang sampai dilempar mangkok gitu. Cuma ya memang harus jalan. Kalau taburin garam gitu lo motong mangga. Gue pel. Gue pel. Ya daripada dipel mendingan cocok mangga. Taburin lagi cabe ya. Taburin lagi cabe. Sama terasi ya. Sama terasi, jadi sambal. Nah, dari 2010 sampai 2013 lo nikah, Yuda berapa kali lo usahakan untuk ketemu sama dulu bokap nyokap? Kakaknya sempat datang tuh, kakaknya yang bungsu sama satu lagi ya, ceritanya mau melamar gue ke rumah mewakili orang tuanya, karena kan kondisinya nggak kondusif nih, nggak mungkin mami tuh datang langsung kan. Ya betul. Apalagi dia udah usianya lebih tua sih dari orang tua gue. Jadi yang datang karena, kakaknya. mohon maaf dipotong dikit, kalau mami yang datang juga Jack, adiknya itu ada 10 Jack. Satu itu banyak ya, keluarganya keluarga besar. Kedua, mami itu dari dulu, dari muda dia tuh perempuan yang pekerja keras banget. Jadi maksudnya dia mandiri. Apa ya, kalau kata gua, pantang harga dirinya diinjek-injek gitu loh Jack. Oke. Jadi gua terus mami sendiri terus anak-anaknya itu mutusin bahwa udah jangan mami deh yang turun. Kalau mami yang turun repot karena nanti terlalu besar konfliknya, gua sama Meninya nggak beres gitu. Nah jadi artinya akhirnya kakak yang nomor 5 dan yang nomor 3 yang datang ke sana minta, terus ceritanya ngelamar kan, ya ditolak lah sampai dibilang mending udah ada calonnya gitu. Tanpa gua sadar calonnya yang mana gitu. Tapi standar tuh. Gue juga dulu pernah, bukan sama Sylvie sih, tapi dulu pernah gue juga sama yang sebelum-sebelumnya itu kayaknya emang senjata pamungkas kali ya. Tapi lu pernah dapat ini nggak alasan nanti kalau misalnya rumahmu bocor? Oh iya, itu kan ada di stand up saya. Oh iya. Ada yang genteng siapa gitu. Yang benar itu semua kayaknya itu semua pernah dapat pertanyaan itu. Mau yang tunanetra, yang tuli, yang tunadaksa, semua pernah. Berarti kalau masih ada yang mikir begitu, udah diketawain sama penontonnya Jaka. Iya makanya ada di gua. Itu di materi stand up gua ada. Jangan lupa beli Gua Buta Bukan Bego. Promosi. Mantap. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa selalu keluar ya. Jangan-jangan ya, semua orang tua yang dipacarin sama disabilitas anaknya punya WhatsApp grup. Yang penting nggak bisa. Yang lucu adalah orang tuanya nggak pada kenal, tapi alasannya kok bisa sama template ya. Iya, bener loh. Nggak ngerti.
gue pernah, ini nggak bohong, di Padang, gue ketemu sama Padang, gue ketemu sama temen gue disabilitas juga, apa namanya, dia amputasi kakinya karena korban gempa Padang itu loh, gitu. Sebenarnya udah pacaran sebelum dia amputasi, setelah dia amputasi akhirnya nggak mau, apa, keluarganya jadi nggak mau gitu. Terus itu dia bilang, iya mas, dibilang itu kalau rumah nanti gentengnya rusak, siapa mau ganti? Gue yang diem, bukannya gue diem terpana ya. Buset, itu pertanyaan sampai ke sini juga. Udah nyebrang laut. Ya? Udah nyebrang berapa provinsi itu. Ada juga pertanyaan seperti itu. Genteng bocor, terus banjir, kebakaran, gitu-gitulah. Terus apa namanya, berapa kali lo coba untuk kenalin Yuda? Sekali. Terus itu setelah ngelamar nggak dapet, waktu itu barengan gue daftar beasiswa. Gue daftar beasiswa waktu itu kan bareng sama Jack. Ya, terus berarti udah 2012 gitu ya? 2011 2011 ya kita daftarnya. Jadi maksud gue daftar beasiswa, gue pengennya nih udah nikah, bawalah suami gue ke sana. Gitu. Selain gue juga belajar kehidupan di sana, dia juga kan jadi ngeliat tuh disabilitas di sana kayak apa sih gitu kan, pengalaman gitu. Ternyata nggak dikasih dong, dikasih. Akhirnya sampai akhirnya kita berujung ke pengadilan agama ya. Jadi ketika orang-orang datang ke pengadilan agama buat cerai, kita datang buat nikah. Ya sama. Iya, sampai yang datang ke situ yang mau cerai itu mau nikah. Mereka bingung, mereka mau cerai, ini kok mau nikah aja sampai pengadilan agama gitu. Gue juga gitu pas mau daftar, kurang ajar banget tuh orang pengadilan agama. Kan gue pengadilan agama sama Silvi datang berdua gitu kan. Terus begitu datang, gue lupa Silvi tuh ngomongnya apa gitu ya. Intinya nanya gitu kalau mau daftar untuk ini di mana gitu kan, apa namanya, untuk mana. Terus petugas yang perceraian. Enggak. Baru mau mulai gue bilang. Enak aja lo. Baru mau nikah. Nggak, dia kayaknya yakin banget. Yang bisa lihat aja pada cerai. Kayaknya gitu kali ya. Iya, itu. Nah, tapi sebelum ke pengadilan agama, lo sempet cerita sama gue nih. Kalau gue, selain keluarganya yang nolak, gue waktu sama Silvi untungnya nggak semua keluarga besarnya, tapi cuman keluarga kakak-kakaknya itu memang istilahnya apa ya, nggak berani ngelawan bokapnya, tapi mereka di belakang tuh yang ya sudahlah lo kalau ini ya serah deh gitu loh, lo nggak berani ngelawan bokapnya aja gitu, bokapnya emang ya bokap aja gitu emang gitu. Nah, gue juga ngalamin tantangan dari teman-temannya Silvi. Yang kalau lagi ngumpul yang gitu biasa, emang lu mampu sama dia, emang lu yang bencong-bencong gitu lah. Kalau nonton komen di bawah, paling lo nonton channel gue, kurang ajar. Emang gak temenan? Kenapa? Enggak sih, sebenarnya gue yang udah gak temenan. Silvinya mah masih. Ya masih nonton lagi, kurang ajar lo. Nah, tantangan lu gue denger nggak cuma temennya doang nih. Untungnya gue gak punya temen. Si Mani mah gak peduli sama orang. Sebenarnya di satu sisi tuh banyak keuntungan nih macarin Mani. Tapi di sisi lain ininya beda. Gue tipe yang, ya lu tau lah, gue temenan sama lu deket tapi jarang komunikasi. Iya, jadi, kita bukan yang temen curhat gitu, tapi gue bukan tipe yang tiap hari WA gitu. Iya. Jadi yang mereka nggak bisa juga intervensi gitu. Jadi dari keluarga gue, keluarga inti, ya kalau kakak-kakak gue sih nggak berani melawan karena itu kan keputusan bokap ya. Keluarganya nyokap sebagian besar. Adapun yang nggak ini ya nggak bereaksi karena mau gimana itu cari kan urusan aman. keluarga. Iya. Kalau keluarga bokap memang nggak dekat dari kecil nggak dekat gitu. Tahun kemarin sih juga sempat ketemu, agak heran juga ngeliat suami gue tunanetra gitu. Baru sadar karena ketemu pas datang ya. Iya. Iya gitu. Terus, itu karena lo tabrak atau lo injak atau lo? Kayaknya karena gue lempar. Terus dari kantor, kantor gue waktu itu ya, itu juga bukan kantornya sih tapi ke orang-orangnya, oknum-oknumnya. Yang sebenarnya udah lama ngurusin tunanetra tapi juga ketika ngelihat gue nikah sama tunanetra ngapain gitu. Jadi sebenarnya lo ngurusin apa, ngapain gitu kalau gue kan. Ya itu yang agak gue sayangkan itu. Sejauh apa mereka intervensi? Sampai ada yang menganggap ini nggak tahu orang. Tapi kok apa? Artinya sampai nyampe emang Yuda pernah lo bawa juga ke kantor atau tahu newsgrab?
tahu newsprint, dia juga suka main. Jadi Ya, sampai ada yang bilang kantor Meni dan asrama gua tuh ya memang hubungannya dekat. Hubungannya dekat. lah. Gosipnya Ya. jaraknya jauh tapi gosipnya cepet nyampe Ya, gitu. ada gosip hari ini jam 9, jam 11 sudah nyampe kantornya Meni. Jadi sampai ada yang ngomong, oh duitnya si Meni habis karena buat ngasih makan Yuda gitu. Padahal gue waktu itu nguliahin kakak gitu yang dapat gosip dari mana kata gue ya gitu kayak gitu. Sampai oknum yang di akhir-akhir sih waktu gue sudah sidang udah dapat keputusan sebenarnya sebelum gue berangkat ke Australia itu udah bisa nikah di bulan sidang September kita ya, Agustus September Terakhir. Jadi sebenarnya November pun keputusan sudah bisa keluar, gue bisa Oke, kita nikah kita berangkat waktu itu Januari ya. Lo November Desember lah maksimal nikah. Oke, tapi tiba-tiba karena ini perlu diketahui ya, karena orang tua gue datanglah ke kantor pusat tempat gue bekerja, lapor bagaimana ini anak saya mau nikah sama tunanetra gitu. Sampai Saya tidak setuju. sampai bilang batalin aja beasiswanya, lempar aja, pindahin intervensi aja. sampai ke situ ya. Pindahin aja ke Papua. Itu orang tua gue sampai kayak gitu. Terus yang kan kalau beasiswa nggak bisa ya karena SK tugas belajar udah diproses. Iya. Terus beasiswa pun dari negara luar bukan dari Indonesia, jadi nggak bisa gimana-gimana. Jadi oknum waktu itu yang mengancam gue sih nggak bilang lembaga tapi oknumnya orangnya. Oknumnya lah ya, kita fokus ke oknumnya yang lah ya. dari atas turun-turun nyampe ke gue, kalau misalnya lo nikah sebelum berangkat, SK tugas belajar lo nggak keluar. Kalau SK tugas belajar gue nggak keluar kan gue dianggapnya tidak terdaftar untuk kuliah gitu. Gue berangkat pun bisa kemudian dapat sanksi dan sebagainya gitu. Jadi ya itu sih yang akhirnya. Tapi yang gue aneh itu ya kenapa si oknum ini juga, maksud gue gini loh, oke, yang datang emang orang tua lo gitu ya. Kan tapi kenapa dia sampai punya visi untuk, maksud gue ditengahi dulu, disampaikan dua sisi, didengarkan. Memang waktu itu kondisinya mepet, tapi kan dia tidak perlu mengancam gue untuk tidak menikah dengan cara seperti itu. Maksud gue ini kondisinya seperti ini, orang tua kamu begini. Apalagi posisi tempat gue bekerja adalah yang seharusnya mengadvokasi. betul. Nah itu yang gue nggak ngerti gitu ya. Artinya mungkin dia kurang paham waktu itu, tapi pastinya kurang paham kalau menurut gue sih. Gitu kan. Dia membawa nama apa, nama lembaga apa, kan harusnya cari jalan tengah ya. Kamu jangan nikah dulu, diproses dulu, diperbaiki sama keluarganya. Tunggu aja, nanti juga mereka akan reda kan gitu, bahasa gitu enak kan gue nggak jadi mendendam sampai akhirat gitu kan. Gitu. Tapi ya itu jalannya mungkin di situ. Makanya gue nyampe Australia bawaannya marah-marah terus kan. Iya. Karena gue ingat awal-awal lo sempat ngobrol sama gue waktu kita masih PDT tuh. Gue kan akhirnya tahu tuh lo pacaran sama tunanetra, tapi gue belum tahu waktu itu Yuda gue udah tahu Yuda, cuman belum pernah kontakkan secara langsung, tapi gue tahu Yuda keyboard lah. Iya kan Yuda keyboard ya dulu ya. Pokoknya Yuda tukang band lah gitu ya. Iya pokoknya Yuda band lah gitu. Itu anak Bandung Yuda, udah ya sering lah kita inilah gitu. Nah dan gue juga waktu itu dengar lo akan menikah dulu sebelum berangkat gitu kan. Rencananya beasiswanya juga gitu, orang-orang beasiswanya gue menikah dulu. Nah gue juga kalau gue waktu itu emang karena gue ngerasa jarak gue terlalu dekat, gue baru kenal Silvi, terus akhirnya gue udah ntar aja deh habis gue pulang dari Australia gitu. Kalau gue emang dekat itu. Nah tapi ditambah dengan adanya masalah keluarganya Silvi nolak, gue berharap waktu itu, ini mungkin agak flexing sedikit ya, dengan gue berangkat ke Australia, orang tuanya mikir, oh ini anak mandiri, keren ya, ada gitu juga, ya boleh lah dibilang keren gitu kan. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Sampai saya kirim kartu pos koala dengan perangko Australia. Tidak juga. Iya. Jadi ya, nah gue tuh kalau gue sekali apa 2 kali ya dibawa ke rumahnya Silvi, gue lupa deh. Tapi yang pasti yang gue inget sekali itu gue benar-benar ketemu sama bapaknya face to face, dan itu kejebak offset bapaknya gitu ya, karena ya emang ini aja emang gak siap aja, dan bapaknya agak kaget gitu, wah apa Silvi pacarnya dituntun gitu kan. Nah tapi sama ibunya gue sempat ngobrol sebentar gitu, ngobrol basa-basi juga sih gitu. Nah setelah itu gue nyoba untuk komunikasi sama bapaknya, telepon nggak diterima, kasih surat nggak diterima, ya udah akhirnya gue berangkat ke Australia. Itu yang itu salah satu upaya terakhir sebelum gue berangkat ke Australia itu. Dan itu tadinya gue pikir
Gue pikir ini akan mengubah kondisi, ternyata nggak juga. Kalau kita mah karena Meni yang mau ke Australia, walaupun udah dipersiapkan rencana kita sebagai manusia gitu, kita pengennya ya paling nggak Oktober, November atau setelah telatnya Desember deh kita bisa nikah. Jadi kapanpun bisa diajuin buat berangkat ke sana apa segala macam. Ketika itu nggak terjadi, ya Meni secara manusia juga dia berpikirnya ini gue berangkat apa enggak ya? Aku berangkat apa enggak ya gitu. Kalau lu bilang gue nggak berangkat hari ini juga gue batalin, itu sampai terakhir sebelum hari berangkat. terakhir ya. Iya, Jadi sampai ketika di bandara malah di bandara kan gue nganterin dia berangkat kan. Itu ketika kita makan sebelum masuk ke pintu bandara itu Meni masih bilang gitu. Kita udah check in, udah check in tuh abis check in kan nunggu kan. Belum masuk dulu untuk boarding, gue nunggu di luar nih. Kita segeng tuh waktu itu. Iya, tapi kan lu sama siapa, keluarga siapa? Gue yang nggak ada keluarganya, cuma dia doang yang nganterin sama temen kita satu yang baik banget. Laikus, kalau dia nonton, ntar gue suruh komen nonton di bawah. Semua orang gue suruh komen. Itu jadi cuma bertiga gitu, yang sedih banget gue waktu itu. Yang ngemper, duduk ngemper gitu. Terus makan dulu ke awe, gue inget banget dah. Nah, itu gue masih yang kalau kamu bilang nggak berangkat, aku nggak berangkat nih. Sampai gitu gue. Sampai segitunya gue. Tapi dia tetap bilang berangkat, karena kalau kamu nggak berangkat. Kalau gue cuma Dan tipe lu kayaknya emang gak berangkat beneran kalau iya, ngomong. Gue gitu, gue nekat. Iya, lu nekat kan orangnya kan. Kalau gue tahu banget dia soalnya. Kalau gue mikirnya, gue 2 tahun sama dia tahu. Kalau gue mikirnya kalau dia nggak berangkat, berarti apa yang udah dilakuin sama orang-orang brengsek itu jadi gitu loh, berhasil gitu loh. Sementara kan kuliah yang dia mau ambil tuh disability kan. Maksud gue ini ketika misalnya lu beres S2 bahkan nanti lanjut S3 apa segala macam, lu menendang-nendangin tuh orang juga bisa lah sono gitu. Maksudnya lu udah punya bukti, lu udah punya ilmu pengetahuannya udah jelas gitu. Sementara mereka cuman ngandelin insting yang nggak jelas itu gitu loh. Maksud gue cuma ke arah situ gitu. Jadi jangka panjang, lagi-lagi gue mikirnya jangka panjang ya. Kalau misalnya lu nggak berangkat ya udah gitu aja, udah segitu doang, udah diketawain. Ya elah, itu mah daun-daun juga pada ketawa kali, ibaratnya mau gitu. Tapi kalau buat gue enggak, jangan begitu gitu loh. Lu udah berangkat sono udah. Karena itu buat lu ke depan gitu. Terlepas dari ketika misalnya nanti, nah gue selalu berpikir ketika nanti kita nggak jodoh pun, lu tetap dapat S2 ini gitu loh. Tapi lu tetap punya upaya nggak sih Yud untuk gimana caranya gue ngeyakinin orang tuanya Meni ya? In a way or another, artinya dengan mungkin tidak eksplisit. Nih gue mau nunjukin nih gitu ke keluarga. Sampai saat ini atau waktu itu? Waktu itu enggak dong. Karena artinya lo jalan aja dengan hubungan lu, tapi lo nggak. Gini Jack, kalau buat gue pribadi adalah ketika misalnya udah dicoba didekati dulu apa segala macam, terus ternyata masih ditolak gitu, terus sampai pada akhirnya kita yang menempuh ke pengadilan agama apa segala macam, terus pun di situ kita udah menang, ya sudah buat gue mah nggak perlu gue tempel-tempelin lagi, ngapain, biarin aja orang ini mah agama dan negara udah bilang gua sah kalau mau nikah sama Meni gitu. Buat gua nggak perlu diperpanjang, karena bukan apa-apa. Nantinya kan kalau gua sama Meni nikah kan jadi keluarga ya. Ya, betul. Kayaknya nggak enak banget deh gitu kalau misalnya gua masih maksa-maksain nggak deketin apa segala macam, nanti merekanya jadi nggak ini gitu. Kalau gue sebenarnya kan gue dikasih tahu sama teman-teman gue, dan ada beberapa teman yang ngerti agama juga. Karena Sylvie itu sudah pernah menikah, jadi sebenarnya gue bisa lebih leluasa gitu, artinya gue nggak butuh secara agama kan nggak perlu izin dari orang tua lagi, karena kan perempuan yang sudah pernah menikah kan dia bisa menikahkan gimana sih istilahnya? Ya kan gitu ya. Kalimatnya gitu ya. Sorry kalau salah, tapi apa namanya? Intinya memang dia bisa ini. Nah, tapi
gue tetap ke pengadilan agama itu, gue waktu itu salah satu upaya gue untuk nutup celah juga, supaya nanti nggak diungkit-ungkit gitu. Kalau misalnya taruhlah nanti ketika kita udah nikah apa segala macam, nanti ada yang ngomong tuh dia apa namanya bapaknya aja didiemin langsung ke pengadilan agama. Gue udah ngirim surat, gue udah ke pengadilan agama udah ngirim surat gitu kan, udah ada interaksi, jadi gue tidak serta-merta langsung ngelengkahin gitu loh. Nah, gue kalau gue dulu nutup celah-celah yang kayak gitu, jadi supaya nggak ada backfire ke guenya gitu loh. Betul. Itu sih yang apa namanya yang gue lakukan gitu. Nah, ketika lo udah menikah nih akhirnya gitu ya, menjalani rumah tangga, keadaan lebih membaik langsung ketika kalian habis nikah? Jadi pas gue balik kan gak ada yang tahu tuh gue nikah. 2013 kita nikah. Jadi kalau anak sekarang trennya ke KUA, tren nikah di KUA untuk saving money. Kalau kita tren nikah di KUA karena nggak ada yang mau ngasih tempat. Nggak ada. Pakainya wali hakim gitu jadi di KUA. Jadi kita nikah 2013 nggak ada yang tahu. Gue balik, gue penelitian, gue balik ke Australia, pulang. Kantor juga nggak tahu, jadi begitu gue pulang masuk kantor baru gue lapor nih fotokopi buku nikah gitu. Udah baru itu gue balik ke rumah dianterin, bukan sama Yuda, karena kalau gue bawa Yuda pasti situasinya gak kondusif. Jadi ribut doang. Jadi gue dianterin sama bapaknya temen, bapaknya temen kita yang jadi saksi waktu di pengadilan, dianterin pulang, terus gue ngomong segala macam. Ada mereka marah, tapi udah kejadian mau gimana. Jadi alhamdulillahnya orang tua gue tuh cukup paham agama, jadi ketika anak perempuannya udah nikah, ya dia sudah jadi hak suaminya gitu. Mau maksa gimana pun nggak bisa gitu. Dalam tanda kutip mungkin mereka ngerasa kecolongan aja gitu kan, tapi ketika udah kejadian ya udah udah. Tapi itu juga belum mau nerima. Jadi mau nerimanya kan waktu itu gue masih di Bandung nih kerja. 2015 sampai 2018 gue pindah ke Jakarta kerja, ditarik ke pusat. Januari. Pas jadi tahun 2017 tuh 2016 kita ngasih motor ke bapak. Jadi motor gua jarang dipakai, baru beli, udah gua kasih lah kan buat dia pakai. Ternyata di 2018 awal itu pas kita baru pindah, STNK motor hilang. Kok bisa? Nggak tahu. Kebetulan bokap udah tua waktu itu, udah bisa jauh, udah tua banget. Kakak gua kerja kan, nggak ada yang ngurusin. Gue nanya lah sama Yuda mau nggak ngurusin, dianterin sama ponakan yang kebetulan ponakannya Yuda yang kebetulan waktu itu belum kerja rutin ya, jadi masih apa? Udah, tapi dia mau izin nganterin. Jadi dianterin lah. Gue nawarin lah ke bokap mau nggak diurusin sama Yuda. Ya nggak ada yang ngurusin kan. Alhamdulillahnya, jadi ya udah mau. Seharian lah itu dia bolak-balik dari Bekasi ke Polda, balik lagi ke Bekasi Barat ya, Bekasi Timur, pulang kapal sampai akhirnya jadi dianterin ke rumah. Sampai rumah mama, alhamdulillah mama tuh baik banget, meskipun dulu nolak tapi ya udah nikah. Terus gue selalu datang selama di Bandung tuh. Jadi selama di Bandung setiap lebaran gue pulang ke rumah. Kan gue bawa mobil sendiri sama Yuda, tapi gue nggak pernah nginap karena kan mereka belum mau nerima Yuda. Jadi gue datang seharian, gue ngumpul dulu di rumah keluarganya Yuda. Sore nih biasanya gue habis maghrib. Itu lu dicela-celain nggak sama keluarga gue? Bodo amat, gue nggak peduli. Kan lu tau gue nekat. Iya makanya, tapi masih diungkit-ungkit juga tuh sama keluarga besar. Sampai hari ini bude gue ada yang masih kecut sama gue. Oh ya? Gue nggak peduli, gue sengajain. Sorry ya. Tapi emang seru sih kayak gitu. seru tahu, beneran seru. Tiap lebaran pulang. Tapi gue pulang itu cuma sejam 2 jam. Gue pulang ke rumah, Yuda nunggu di mobil. Parkir agak jauh. Bayangin dong, mobil kita mobil tua yang AC nggak bisa lama-lama nyala, jadi dia kena nyamuk. Kadang-kadang buka pintu ada kucing. Gue kan takut kucing. Dia takut kucing. Jadi itu perjuangan yang ternyata 3 tahun gue jalanin, perjuangan yang justru bikin hati mama tuh luluh. Karena mama tuh tahu. Yuda mana? Ada di mobil, di mana? Di depan rumah tetangga gua di mana? Atau di masjid yang bokap lihat mobilnya ada gitu. Tapi Yudanya ada di mobil nggak ikut gitu. Gua di rumah.
gue menghargai aja gitu. Jadi begitu tahu kita pindah, gue baru datang nih sendirian. Belum sih udah, karena kita pindah Januari, udah baru ke rumah itu Maret ya ngurusin itu. Nah gue datang Januari Februari itu dibawain tuh sama nyokap. Nih cemilan buat Yuda bawain, selalu dibawain. Oh, gitu. Diam-diam ngomong apa ngasihnya juga Nggak pernah dia ngomongnya nggak Tapi pernah. sambil komat kami gitu. enggak. Bisa jadi Oh, udah enggak ya? Siapa tahu garamnya masih ada kan, sisa nih garam kemarin nih. taburin Dari lagi dah, gitu. 2010. Soalnya makaroni goreng kan jadi pengen garam. Makaroni goreng. Ya udah itu Maret lah baru dia ngebenerin surat. Datang sama ponakan dikasih makan, dibikinin kopi, udah selesai semua dosa masa lalu. Sampai alhamdulillahnya bapak juga sampai gue ceritain tuh prosesnya ngurus tuh kesini sampai bapak tuh ngomong, wah alhamdulillah ya. Coba kalau bapak yang ngurusin capek banget kali ya, jauh katanya gitu. Ya alhamdulillah pak, gue bilang gitu aja. Maksudnya itu kan udah usia berapa juga bapak kan gitu ya. Nah ini rahasia yang harus diketahui sama yang lagi ngalamin kasus kayak kita. Jangan mendendam, itu yang Nah, penting. iya benar. Gue setuju. Alhamdulillah Yuda itu tidak mendendam. Jadi dia sakit hati. Saya juga tidak. Saya baik hati. Dia sakit hati. Kalau diomongin ada rasa sakit, tapi udah ya udah gitu selesai. Iya, gue juga gitu. Artinya, ya bener ya, sakit hati ada kayak ketusuknya mah krek gitu. Ya namanya juga manusia lah. Nah, namanya juga manusia. Iya. Bohong deh kalau nggak ini lah. Tapi nggak, ya udah gitu loh. Gue sih apa ya, kalau gue pribadi memang gue mencoba untuk ngerti bahwa setiap orang beda-beda, pengalaman hidupnya juga beda-beda, reaksinya juga beda-beda. Ya udah gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak pernah jadi ungkitan juga. Karena gini, gue juga berpikir semua orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Betul. Masalahnya kan versinya beda-beda ya, Iya, versi terbaiknya itu gitu loh. Dan itu versinya yang kadang-kadang kita juga punya kesulitan untuk ngejelasin versinya kita ke mereka gitu loh. Atau sebaliknya gitu kan, mereka juga mungkin punya kesulitan untuk ngejelasin versi terbaiknya mereka tuh ke kita tuh apa gitu. Sementara kita yang merasa bahwa kan gue yang ngerasain tiap hari, gue yang ngerasain ini. Sementara mereka kan, gue kan yang lebih lama hidup, gue tahu ini. Nah, jadi hal-hal seperti itu kalau menurut gue tuh harus dipertimbangin juga untuk itu tadi, tidak mendendam, tidak membenci. Ada waktunya kita menarik diri. Betul. Kita yang, gue sih ngerasa gitu ya, Yud ya. Nih, artinya kita yang benar-benar tahu nih kapan harus masuk, kapan harus keluar gitu ya. Iya nggak sih? Sampai hari ini pun masih gitu kok. Sampai hari ini masih kayak gitu. Maksudnya gini, sampai saat ini. Betul. Karena kan sebenarnya jangkar di keluarga gue itu nyokap ya. Terus nyokap nggak ada tahun 2021. Jadi kerasa bahwa ada saat-saat dimana dia namanya manusia ya, bokap tuh. Gue nggak bisa nutupin lah, nggak bisa denial lah gitu. Jadi ada saat-saat dimana mungkin dia agak kesel ke laki gue, ke Yuda gitu. Jadi ya kita jaga jarak. Itu masih yang kayak gitu, masih berjalan. Atau misalnya bercanda kayak biasa, memang sejak kita gue ke rumah tuh udah mulai bercanda bully-bulian apa segala macam gitu ya, udah biasa aja. Tapi kadang kalau misalnya dia lagi nggak mood gitu, jadi bercanda bully-bulian tapi kok rasanya beda ya gitu kan, kerasa ya yang gitu ya. Rasanya beda ya gitu. Kok lebih tajam gitu. Kok lebih tajam. Kalau udah gitu kok udah ditusuk ditoreh. Iya. Gue kalau udah gitu gue ketawa aja apa segala macam, tapi setelah itu gue jaga jarak gitu, mohon maaf gitu, karena ya gue mah tahu diri aja lah ya, gitu. demi kebaikan bersama aja. Ya kalau gue makan anak gitu, ya gimana pun beliau kan orang tua gitu. Betul. Mau gimana juga nggak bisa diinggain gitu. Ya mungkin 10 tahun lalu juga gue agak sakit hati dan sebagainya. Tapi seiring perjalanan waktu makin tua ya. Iya. Jadi berasa gitu bahwa maksud mereka tuh sebenarnya baik. Cuma caranya mungkin nggak pas atau pemahamannya yang kurang gitu. Ya, dan itu benar-benar, karena gue juga beberapa kali ketemu sama teman-teman yang akhirnya dia jadi benar-benar nggak akur sama keluarganya gitu ya. Gue bilang ya sebenarnya nggak bisa, jangan kayak gitu juga gitu, karena itu hanya akan menimbulkan permasalahan baru gitu. Dan yang lebih parah lagi adalah gini, sadar nggak sadar hubungan seperti kita kayak misalnya nikah sama Yuda, gue sama Silvi. Kalau gue bilangnya sama Silvi itu pasti ada tukan sindrom. Tuh kan. Nah itu loh, itu tuh kayak gue yakin, in somehow gue yakin ada 1-2 orang di circle kita itu yang nungguin sampai sekarang. Betul. Untuk ngomong tukan itu. Mungkin dalam hatinya pun iya.
Tapi nggak diucap. Nggak diucap, tapi pas tuh kan ya, pas Iya, tuh iya. kan, nah itu langsung Iya, iya. langsung diucap gitu. Nah itu yang gue tuh gimana ya, gue berusaha untuk ngindarin itu terjadi. Artinya bukan nutupin semua masalah juga, enggak gitu. Tapi nggak nimbulin masalah baru gitu. Karena nanti ya worst case-nya kalau misalnya kita, setelah berjalan tiba-tiba terjadi perceraian, perselingkuhan atau segala macam. Nah itu tuh pasti Bukannya backfire-nya, itu wow banget, itu backfire-nya akan besar sekali gitu. Makanya sebisa mungkin ketika lu jalanin hubungan seperti ini, lu jangan nimbulin masalah yang baru gitu loh. Ya. Gitu. Terutama dengan keluarga. Artinya, oke, lo punya strategi gimana itu tadi tarik ulur sama keluarga. Gitu. Banget. Nah, kalau sekarang ini gue pengen nanya juga, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ada balik lagi, ada orang-orang tertentu yang menganggap kalian nikah dengan tendensi tertentu, gitu kan? Menik dengan posisinya sebagai akan berpikir, Yuda nyari tempat bergantung, Iya. gitu kan? Banget. Nah sementara Meni juga mungkin orang ada yang duduk gitu, Meni karena Yuda calon sultan, gitu kan? Iya. Something like that gitu. Nah hal seperti itu masih terjadi nggak? Atau lu udah nggak peduli aja gitu loh? Masih. Ini yang salah satu yang gue juga mau nyampaikan sih ke orang bahwa Yuda menikah dengan gue yang disabilitas itu tidak memberikan dia privilege karena terakhir tuh ada kasus yang sebenarnya dia punya hak mendapatkan yang sama, tapi karena istrinya dengan alasan bahwa dia tidak punya hak untuk mendapatkan hal yang sama dengan disabilitas yang peraturannya juga nggak ada gitu. Jadi sama sekali nggak memberikan dia privilege apa-apa. Justru buat waktu itu gue bilang, kasihan kamu ya, rugi banget punya istri tidak bisa mendapatkan hak yang sama disabilitas yang lain, sampai gue bilang gitu sampai segitu. Jadi dia masih dianggap numpang hidup sama gue. Iya. Oh gitu. Iya. Apalagi usaha belum jalan gitu kan, offline-nya gitu. Iya, gitu kan. Iya banget. Ya Dianggap nggak bisa mikir, muter-muter di dalam kontrakan. terbukti waktu Meni pulang, kenapa laki lo muter di kontrakan? Nggak nemu kamar mandi. Emang baru sehari di situ. waktu kita buka laundry apa segala macam juga kan teman-teman kantornya nggak ada yang percaya apa gitu. Buat gue bodoh amat, maksudnya ketika itu berhasil pun ya gue juga kok yang bangga gitu, udah bodoh amat. Yang penting gue nafkahin bini gue, nggak peduli gitu. Jadi kalau mereka ternyata pada akhirnya ngelihat oh iya bisa ya berhasil ya, lu kemana aja. Buat gue gitu aja sih. Ya dan gue kadang-kadang suka mikir orang-orang itu kalau buka internet tuh nyari apa sih gitu. Kayak hal-hal yang kayak gini tuh kok bisa gitu, buat mereka tuh baru tahu, oh orang buta bisa gini ya, oh pakai kursi roda tapi bisa gini ya. Kalau pernah berinteraksi sama disabilitas atau nggak pernah ngurusin, gue masih oke, Jack. Masih permakluman gue masih tinggi. Tapi ketika dia ngurusin disabilitas kerjaannya, terus masih wow ngelihat disabilitas bisa sesuatu, lu ngapain aja selama hidup? Lu ngapain gitu. aja. Di kerjaan lu juga lu ngapain gitu. But anyway. Tapi gue boleh nambahin satu lagi. Oke. Jadi ada ini yang sering banget terjadi di perempuan-perempuan awas yang menikah sama tunanetra, laki-laki tunanetra. Jadi mereka merasa yang tadi lu bilang beban ditimpakan dari keluarganya ke dia. Jadi mereka merasa ketika punya suami tunanetra itu ya mereka dapat beban gitu. Jadi ada yang waktu gue tesis itu kan salah satunya mewawancarai istri perempuan-perempuan awas yang punya tunanetra gitu. Jadi ada yang ketika kita mau nikah, kasihan ya nanti kamu apa-apa kamu kerjain sendiri, mikir pun sendiri kayak saya. Padahal nggak juga gitu, tergantung kesepakatan dalam rumah tangga gitu. Ada yang karena suaminya tunanetra terus suaminya nggak boleh ngapa-ngapain atau nggak pernah ngapa-ngapain, nggak juga gitu. Karena dalam rumah tangga masing-masing kan kayak rumah tangga kita, udah punya kerjaan rumah sendiri, dia dapat tanggung jawab sendiri, gue juga punya gitu. Dan lo pembagian tanggung jawab lo gimana di rumah? Yang bisa dia kerjain. Kalau buat gue sih yang tidak terhalang pandangan ya, nyuci udah 95%, termasuk nyemurin. Nyetrika jelas gue lah, dia nggak mungkin nyetrika. Masak dia bisa masak sendiri, nyuci piring dia sih, masak nasi dia. Jadi sebenarnya dia bikin minum dia. Jadi gue cuma kerja. Itu walaupun di saat gue kerja ya, Iya. saat gue buka laundry apa segala macam ya gue yang handle itu semua yang gue bisa gitu. Dulu waktu dia masih kerja di luar pun kita pulang kerja bareng-bareng sore, gue yang bilang terserah dia mau masak apa, gue capek. Ya udah dia yang masak, dia yang bikin minum gitu. Mengenai penghasilan, Yuda, lo penghasilan lo harus lebih tinggi dari Meni nggak? Enggak.
Iya, gue berharapnya iya. Lo berharapnya ya? Iya. Yuda, As a woman. Ya as a woman. harusnya memang iya. Tapi kalau gituan kan ada hubungannya dengan yang ngasih ya, maksudnya si apa rezekinya gitu ya. Tapi kalau buat kita berdua selama ini sih yang gua rasain itu bukan permasalahan utama yang harus digedein gitu. Oke. Jadi artinya kalau penghasilan mah ya gimana kita usahanya aja gitu. Ketika penghasilan gede, usaha habis-habisan tapi rumah tangga nggak keurus, nggak ketemu, nggak ada jalan keluar ya bobrok juga gitu ya. Artinya lo tetap memposisikan diri lo sebagai kepala rumah tangga, tetapi sharing tanggung jawabnya lo membuat untuk bisa seimbang gitu kan. Betul. Termasuk dalam konteks penghasilan juga. Kalau gue ngeliatnya ya dari gue sharing tanggung jawabnya itu lebih banyak di Yuda sebenarnya. Jadi maksudnya kalaupun sekarang penghasilan gue misalnya lebih besar dari Yuda gitu, tapi tetap segala sesuatu tuh yang mikirin itu Yuda karena dia manajemennya lebih bagus dari gue. Jadi mau apa gitu, kamu yang mikirin. Kayak kemarin nih mau pindahan rumah pun kamu yang ngurusin ngontak ini udah aku cuma belanja atau apa gitu ngecek tukang. Sisanya yang ngurusin perintilan dan bahkan ambil keputusan. Tetap aja artinya ini buat siapapun ya, bukan hanya keluarga kami doang gitu. Dan sebenarnya nggak ada pengaruhnya apakah tunanetra atau tidak atau disabilitas atau tidak. Betul. Gitu kan. Jadi as a decision maker ya udah. Aja. Jadi mau seorang laki-laki mau bentukannya kayak apapun ya tetap aja dia laki-laki punya hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki lain dimanapun adanya. Yang membedakan adalah dia mampunya segimana, nambahin pengetahuannya buat menambah kemampuan untuk menghandle tanggung jawabnya misalnya gitu-gitu. Jadi maksudnya tanggung jawabnya sama siapa juga, termasuk keputusan. Kalau misalnya Meni juga mau setinggi apapun pendidikan dia, setinggi apapun gajinya apa segala macam, tapi ketika gue bilang enggak ya enggak, nggak bisa gitu. Gue bukan otoriter ya, bukan ya, tapi maksudnya ketika udah di diskusi ini ada apa segala macam gini gitu menurut gua enggak, kenapa apa segala macam, udah jelas kenapanya apa segala. Terus kalau dia tetap pengen tapi akan buruk buat dia atau nggak baik buat dia atau dan sejenisnya gitu, gua bilang enggak ya enggak, tetap enggak gitu. Dan dia patuh itu karena gua yakin dia cukup paham ilmu agama ya. Artinya kalau suaminya udah bilang enggak ya Tuhan juga nggak akan ridho. Gitu aja, selesai gitu. Buat gue gitu. Jadi hak dan tanggung jawabnya sama. Ya betul. Nah cuman orang aja yang suka memandangnya kan kayaknya wah bebannya selalu di Meni atau bebannya selalu di yang non disabilitas gitu kan. Betul. Gue boleh nerima Grab dulu nggak? Kenapa? Ada Grab di luar. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya apa namanya jadi. Editor Lubuyang. Ayam. Oke. Dan karena makanan kita sudah sampai dan kita bentar lagi mau buka puasa. Ya jadi buat teman-teman yang ngalamin hal yang sama silahkan lo klik lo komen di bawah cerita, nanti Meni sama Yuda bisa bantu ngerespon juga. Gue juga rajin kok gue ngejawabin komentar kalian. Mungkin ada yang punya masih punya unek-unek atau cerita atau keraguan, silakan lo share di komen. Gue terima kasih banget Meni sama Yuda. Siap. Sudah mau sharing. Nanti mudah-mudahan kedepannya lancar-lancar pernikahan kita semua. Terus buat adik-adik kita juga yang lagi struggling, mudah-mudahan bisa mengatur strategi yang lebih tepat gitu kan. Last word mungkin dari Meni, dari Yuda. Apa ya? Rambate Ratahayu mungkin. Atau Bhinneka Tunggal Ika, Persatuan Indonesia.
Kita beli gorengan aja buat buka. Kita beli gorengan keluarga. Oke. Klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu lakukan sesuatu dengan mereka dan kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Bye bye. Dadah, yuk. Dadah. Gue nggak kelihatan, nggak tahu Udah di ya, mana udah nih ya. kameranya. Dadah juga. Biarin. gua.